Ini saya langsung aja. Jadi intinya bahwa PBNU siap berproses, ya, siap menghadapi jika saya dan Ketum Gus Yahya mau dilaporkan. Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan. Yang juga penting untuk disampaikan, dan ini untuk mengulang apa yang telah kita sampaikan, bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah menjadi bagian dari keputusan PBNU, bukan pendapat saya pribadi, pendapatnya masing-masing, tapi ini adalah keputusan yang telah diambil lewat permusyawaratan yang ada di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan tentu kita ingin semuanya bisa diikuti dengan baik. Pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh tim bisa dipahami, dan tentu sepanjang yang kami tahu setiap narasumber yang diundang itu adalah orang-orang yang siap bertanggung jawab. Siap bertanggung jawab. Seperti Saudara Lukman Edi misalnya, ya, dia sudah konfirmasi kalau dia siap untuk menghadapi semua proses, dan nanti bisa dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Kita menganggap pelaporan seperti itu sesungguhnya menggambarkan keputusasaan, ya, dan ingin secepat mungkin menyelesaikan masalah. Padahal semuanya masih sedang berproses. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan seterusnya kalau ada yang bertanya silakan. Tanya, silakan ya. Terima kasih. Jawab pos, terima kasih. Saya kira pertama terkait perkembangan atau situasi terkini seperti ini, apakah ada rencana ya wes diselesaikan aja, maksudnya tidak dilanjutkan baik yang sana maupun yang ini dengan yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari Pak Lukman kan mungkin ada pernyataan-pernyataan yang bisa dianggap sana sebagai fitnah. Nah, kalau dari Gus Ipul sendiri, ketika dilaporkan Gus Ipul menyadari apa yang memancing mereka sehingga membuat dilaporkan ke RSP. Terus kalau tidak salah ada yang Polda Jatim, dan ke depan beredar semua DPW PKB daerah akan melaporkan ke Polda tempat. Ya. Terima kasih. Yang pertama, kita menghormatilah respon yang dilakukan oleh PKB dalam rangka menyikapi apa yang sekarang sedang dilakukan oleh PBNU. Saya ulang, kita juga siap untuk berproses, siap mempertanggungjawabkan. Yang kedua, ya, isu-isu yang berkembang dalam proses ini tentu isu-isu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang disampaikan oleh Pak Lukman Edi tentu nanti akan disampaikan secara langsung sama beliau. Tapi yang menyangkut saya dengan Gus Yahya, tentu kami juga siap mempertanggungjawabkan, dan kita makanya ingin supaya kalau ada pelaporan, ya silakan dipercepat. Kita ingin tahu juga alasan-alasan apa yang mengakibatkan kami berdua ini dilaporkan. Kompas. Ini dari Kompas. Saya ingin menanyakan apakah laporan yang dibuat oleh pengurus PKB ini membuat tim panel PBNU ini gentar. Kemudian yang kedua, apakah ada mungkin LBH PBNU yang disiapkan untuk mengadvokasi orang-orang yang dilaporkan ke polisi? Ya, jelas ini akan terus berproses, ya. Ini tidak akan berhenti di tengah jalan. Hasil-hasilnya akan dilaporkan oleh tim yang dipimpin oleh Kiai Anwar Iskandar dan Lora Amin Said Husdi kepada rapat gabungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, setelah itu baru akan diambil keputusan.
Jadi proses yang berlangsung tidak akan mengganggu apa yang sudah direncanakan oleh PBNU. Ada lagi? Oh ya, nanti kalau soal siapa yang akan dilibatkan di dalam proses-proses selanjutnya akan kita tentukan kemudian. Ya. Satu lagi selesai ya. Ya. Terima kasih Mas. Arif dari cnnindonesia.com. Ini kan di tengah sengkarut ini antara PBNU dan PKB ini kan juga ada dokumen yang dilaporkan ke MKD dan itu ditemukan bahwa tidak ada pelanggaran. Nah, mungkin ada tanggapan juga nggak dari PBNU? Kita nggak mengikuti proses itu, jadi kita nggak ada komentar. Ya. Gus, satu lagi Gus, soal tadi kan Gus bilang sejak sudah dilaporkan segala macam. Tapi dari Gus sendiri mendengar kabar kalau Gus ini dilaporkan itu awalnya dari mana Gus ya? Juga Iya di medsos tentu ya, kabar-kabar yang ada, poster-poster yang ada itu yang kita terima dari situ. Kalau toh memang ada, katanya ini prosesnya mau dimulai dan sudah dimulai sekarang. Nah tentu itu kita jika benar itu kita siap sekali untuk merespon, untuk berproses. tapi Gus, terkait ini Gus memastikan tadi Gus Jazil bilang kalau Gus Ipul ini dan Gus Yahya tidak memiliki KTA dari PKB. Nah itu benar atau gimana? Ya enggak apa-apa lah, pokoknya apa saja. Tapi yang paling penting bahwa PKB dilahirkan secara struktural oleh PBNU. Itu yang perlu kami tegaskan. Dokumennya ada, ya, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah. Itu aja, ya. Kalau soal KTA itu kan bisa dibuat kapan saja. Kesimpulan ini Mas, targetnya kapan? Nah nanti belum tahu, belum ada laporan, tapi insya Allah sih akan ada kesimpulan pada saatnya. Ya, ada lagi? Cukup ya? Banyak ya. Terima kasih. Besok insya Allah masih lanjutkan Ya, update tanggal setengah. Satu lagi. Ini Gus Ipang mengupload foto waktu mudanya Gus Imin sama Gus Yahya. Nah dari Gus sendiri melihatnya nih dalam konflik seperti ini tiba-tiba munculkan foto waktu mudanya Gus Yahya dan ini gimana tuh Gus? Ya memang yang namanya foto kan sekarang bisa didapat saja, dan ya foto saya yang bertiga juga ada. Ya biarin lah yang melihat ambil kesimpulan. Berarti sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya Gus antara Gus Yahya dengan ada foto. Iya sebenarnya kita pribadi nggak ada masalah ya, meskipun Gus Yahya sama saya sering diserang secara pribadi. Sebenarnya isu-isunya itu jelas dan cukup dijawab aja dengan jelas. Jadi tapi kami sering diserang secara pribadi. Ini yang bisa dilihat aja itu, ya, narasi-narasinya segala macam. Itu intinya di situ. Secara pribadi kita nggak ada masalah, meskipun kita sering diserang secara pribadi. Terus mungkin ada tambahan sedikit. Ini kan mau transisi ke pemerintahan yang baru, Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden wakil presiden terpilih. Nah sengkarut ini kan seakan-akan ada menjadi pusaran baru. Ini ada harapan nggak sih Gus supaya ya seteru ini bisa terselesaikan dengan cepat gitu, supaya ya dalam tanda kutip adem ayem, karena kan kemarin sempat ada aksi, terus juga dari Bansar yang ingin dalam tanda kutip menggebuk jika ada yang demo lagi. Ada upaya untuk supaya damai, dan Kiai Maruf Amin juga kan menyebut ingin dalam tanda kutip ingin jadi penengah gitu. Tanggapannya seperti apa? Setiap usulan, setiap ide ya patut untuk dipertimbangkan. Tetapi proses yang dilalui ini adalah bisa diambil semacam keputusannya harus melalui proses permusyawaratan, tidak bisa diambil pribadi-pribadi. Jadi karena ini sudah menjadi keputusan organisasi. Jadi ini perlu berulang-ulang saya tegaskan, ini kan seakan-akan ini Gus Yahya sama Cak Imin gitu. Tapi apa yang kami lakukan ini adalah keputusan organisasi.